Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembahasan kita tentang pendekatan humanistik ya dalam pembelajaran. Ini tidak diambil dari bukunya Slavin ya, tapi dari Snowman dan kawan-kawan, Psychology Applied to Teaching ya, di bab 13. Ada approaches ya, approaches to instruction ya. Jadi pembahasan tentang pendekatan humanistik dalam pembelajaran memang tidak ada spesifik di Slavin ya, karena Slavin itu lebih menekankan kepada classical ya, direct instruction gitu ya. Tapi Slavin itu juga menyarankan ya untuk menguasai beragam pendekatan metode instruksi ya, atau pengajaran atau pembelajaran ya, agar kita bisa menerapkannya, agar kita bisa menerapkan yang paling tepat ya pada kondisi pembelajaran tertentu gitu. Oke, kita mulai saja. Jadi nanti di sini akan ada 3 video ya. Kita akan membahas nanti sedikit tentang pionir-pionir dari pendekatan humanistik ya, ada Maslow ya, Rogers ya, sama Combs ya. Tapi sebelumnya kita di video pertama ini akan membahas dulu sedikit prinsip-prinsip tentang pendekatan humanistik. Nah, pendekatan humanistik ini memberikan perhatian yang lebih ya pada peran variabel non-kognitif ya. Jadi dalam proses belajar itu kebutuhan siswa ya, emosi ya, nilai ya, values dan persepsi diri siswa itu diperhatikan gitu ya. Jadi tidak hanya variabel kognitif saja gitu ya. Nah, pendekatan humanistik ini berpendapat bahwa siswa akan termotivasi untuk belajar ketika materi pembelajaran itu secara personal bermakna bagi mereka gitu ya. Jadi materinya itu harus bermakna untuk mereka gitu. Mereka harus tahu ya, mereka harus sadar bahwa kenapa sih saya perlu mempelajari materi ini gitu ya. Nah, ini harus dijelaskan di awal gitu ya. Juga ketika mereka percaya bahwa lingkungan kelas itu mendukung usaha mereka untuk belajar gitu. Nah, ini poin yang penting juga ya terkait pendekatan humanistik. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, jadi di sini pada pendekatan humanistik itu persepsinya terhadap pembelajaran adalah membantu siswa memahami diri mereka sendiri gitu ya. Nah, ini diwujudkan ya dengan menciptakan atmosfer kelas yang mendukung ya, yang suportif ya, untuk mengaktifkan kebutuhan dasar mereka untuk belajar dan mengembangkan potensi itu. Oke, jadi pendekatan humanistik itu melihat mereka sudah punya potensi untuk itu. Jadi nanti kita bahas juga bagaimana peran guru terkait hal ini gitu ya. Nah, prinsip dasar pendekatan humanistik terhadap proses pengajaran ya, proses teaching ya, itu ada 2 poin ini ya. Jadi belajar itu lebih dipengaruhi oleh perasaan siswa daripada kemampuan kognitif, dan mengutamakan dukungan implisit dari guru dan orang tua. Ini kita akan bahas satu persatu ya. Nah, poin pertama adalah belajar lebih dipengaruhi oleh perasaan siswa daripada kemampuan kognitif gitu ya. Jadi proses belajar itu lebih dipengaruhi oleh bagaimana siswa merasa tentang diri mereka sendiri gitu ya. How do they feel ya about themselves ya, daripada kemampuan ya, pencapaian kognitif mereka gitu. Nah, ketika siswa itu berkesimpulan bahwa tuntutan dari sebuah tugas yaitu di atas kemampuan atau pengetahuan atau skill mereka saat ini gitu ya, mereka akan merasa self efficacy yang rendah ya, low sense of self efficacy.
Nah, di sini mereka akan merasakan kecemasan dan ketakutan gitu. Nah, ketika terjadi hal ini itu ada persepsi diri yang negatif gitu ya, emosi negatif terbentuk ya, siswa itu akan berusaha memecahkan masalah ini kan gitu kan. Jadi dia akan mengalokasikan waktu dan energinya untuk mengatasi kondisi ini gitu ya, persepsi diri dan emosi yang negatif ini gitu ya. Nah, masalahnya solusi yang mereka temukan itu tidak selalu tepat ya. Misalnya kalau beberapa siswa itu memutuskan untuk mengurangi usaha mereka gitu ya, karena mereka sudah merasa tidak bisa menguasai materi pelajaran itu gitu ya, karena tadi kan self efficacy-nya rendah gitu ya. Jadi beberapa siswa memutuskan untuk mengurangi usaha mereka gitu ya, dan merasa cukup dengan nilai pas-pasan, jadi asal lulus aja gitu ya. Nah, beberapa juga mungkin menyerah dan dengan membolos ya, tidak mengerjakan tugas, tidak belajar untuk ujian gitu ya. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa ketika ya menghadapi kondisi yang tadi low self efficacy tadi, itu individu itu cenderung menggunakan metode coping yang positif gitu ya, bila lingkungan itu mendukung secara sosial gitu ya, socially supportive ya, ketika lingkungan itu mendukung gitu. Nah, ini poin penting dalam pendekatan humanistik gitu ya. Yang kedua, mengutamakan dukungan implisit dari guru dan orang tua. Itu salah satu prioritas ya dalam pendekatan humanistik ya, terkait luaran atau outcome pendidikan adalah bahwa siswa mengembangkan perasaan positif ya mengenai diri mereka dan mengenai proses belajar gitu ya. Dan juga menilai sekolah sebagai tempat yang mendukung usaha mereka membangun pengetahuan dan keterampilan baru gitu. Nah, karena pendekatan ini, kalau dia sudah memiliki perasaan positif gitu ya, dia itu sudah punya potensi gitu ya untuk belajar ya, untuk memecahkan masalah, untuk tumbuh dan berkembang gitu. Jadi ini akan berfungsi optimal ketika dia mempunyai perasaan positif gitu. Kalau perasaannya sudah negatif dulu, ada emosi negatif misalnya, potensi ini tidak akan optimal gitu. Nah, di sini syaratnya itu tadi ya. Jadi dia harus menilai sekolah itu sebagai tempat yang mendukung usaha mereka membangun pengetahuan dan keterampilan baru tadi gitu. Jadi ini butuh dukungan dari guru dan orang tua. Nah, itu mungkin masih agak filosofis ya pembahasannya ya. Nanti selanjutnya kita akan membahas pendapat para tokoh ya, pionirnya pendekatan humanistik ya, dengan contoh-contoh nanti. Harapannya nanti akan lebih jelas ya terkait pendekatan humanistik ini. Baik, itu saja dulu, kita lanjutkan di pembahasan kita di video selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.